Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang usaha dan energi bagian kedua, yakni membahas tentang hubungan usaha dengan perubahan energi. Hubungan usaha dengan perubahan energi kinetik. Skema ini menyatakan bahwa sebuah balok bermasa M bekerja padanya gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan V1 pada saat menempuh jarak sebesar S, kecepatannya berubah menjadi V2. Maka usaha oleh gaya ini dirumuskan oleh W sama dengan perubahan energi kinetik sama dengan EK2 dikurang EK1 atau W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. W adalah usaha, Joule. Delta EK adalah perubahan energi kinetik satuan Joule. EK1 energi kinetik awal, satuannya juga Joule. EK2 menyatakan energi kinetik akhir dalam Joule. M massa benda dalam kilogram, V1 kecepatan awal benda dalam meter per sekon, V2 kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon. Contoh soal 1. Sebuah benda massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Beberapa saat kemudian, benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Usaha total yang dikerjakan pada benda adalah titik-titik. Penyelesaian. M 2 kg, yang ini, M sama dengan 2 kg, bergerak dengan kecepatan V awal V1 2 meter per sekon, kemudian berubah menjadi V2 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah usaha. Dalam hal ini kita gunakan rumus W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Setengah M, M-nya adalah 2, M-nya 2, V2-nya adalah yang ini 5, min V1 adalah 2. Maka 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. W sama dengan setengah kali 2. Setengah kali 2 adalah 1. 5 pangkat 2 adalah 25 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 4. 25 dikurang 4 adalah 21. Satuannya Joule, maka jawabnya adalah D. Contoh soal kedua. Sebuah benda bermasa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus mendatar dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah titik-titik. Penyelesaian. M sama dengan 4 kg, V1 sama dengan 0 karena mula-mula dalam posisi diam. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. T 2 sekon, W sama dengan titik-titik. Pertama kita menentukan V2. Gunakan rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu V2 sama dengan V1 plus AT, atau selama ini dikenal sebagai V sama dengan V0 plus AT. V1 sama dengan 0. V1-nya 0 ditambah A, A-nya 3, kali T, T-nya 2. 2 kali 3 sama dengan 6, maka V2 sama dengan 6 meter per sekon. Kemudian kita gunakan rumus W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat seperti nomor 1. M-nya 4, V2 adalah 6, sedangkan V1 0. Maka setengah kali 4 adalah 2. 6 pangkat 2 adalah 36, 0 pangkat 2 tetap 0. Maka 36 dikurang 0, 36, 36 kali 2, maka hasilnya adalah 72 Joule. Maka jawabnya adalah A. Hubungan usaha dengan perubahan energi potensial. Perhatikan diagram ini. Sebuah benda jatuh dengan kecepatan V1 pada suatu saat pada posisi H ini pada suatu saat akan mencapai ketinggian H2 mula-mula pada ketinggian H1. Pada saat kecepatannya H2
mempunyai kecepatan V2. Yang kita perhatikan adalah massa benda ini jatuh dari ketinggian H1 menempuh jarak atau pada ketinggian H2. Maka gunakan W sama dengan delta EP. EP adalah EP1 dikurang EP2, maka W sama dengan MG dalam kurung H1 min H2. Keterangannya W adalah usaha, W menyatakan usaha dalam satuan Joule, delta EP adalah perubahan energi potensial Joule, EP1 energi potensial awal dalam Joule, EP2 energi potensial akhir dalam Joule, M massa benda dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, H1 tinggi awal benda atau tinggi mula-mula benda, sedangkan H2 adalah tinggi akhir benda. Contoh ketiga, sebuah bola besi bermassa 2 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari atas gedung yang tingginya 20 meter, jatuh di atas pagar setinggi 2 meter. Tentukan besar usaha oleh gaya berat untuk proses perpindahan bola tersebut. Percepatan gravitasi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaian. Sebuah bola besi bermassa 2 kg, berarti massanya adalah 2 kg, dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari atas gedung yang tingginya 20 meter, berarti H1 20 meter, jatuh di atas pagar setinggi 2 meter. 2 meter adalah H2, 2 meter. Tentukan besar usaha oleh gaya berat untuk proses perpindahan bola tersebut, G 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya adalah usaha. Dalam hal ini kita gunakan rumus W sama dengan MG dalam kurung H1 min H2. M-nya adalah 2 kg, M-nya 2 kg, G-nya 10, H1 adalah 20, H2-nya adalah 2. 2 kali 10 sama dengan 20, 20 dikurang 2 adalah 18, 20 kali 18 adalah 360 Joule. Delta H adalah selisih. Jadi lebih gampangnya yang besar dikurang yang kecil karena ini menyatakan selisihnya. Contoh 4. Sebuah benda bermassa 5 kg dipindahkan dari lantai 1 yang tingginya 4 meter ke lantai 14 yang tingginya 43 meter. Tentukan besar usaha untuk proses perpindahan benda tersebut, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. M adalah 5 kg. Dipindahkan dari lantai 1 tingginya 4 adalah H1 4 meter ke lantai 14 yang tingginya 43 meter. Berarti H2-nya 43 meter. Tentukan besar usaha, berarti yang ditanya adalah W dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Gunakan rumus W sama dengan MG dalam kurung H2 min H1. M-nya dalam hal ini 5, maka M kita ganti 5. G kita ganti dengan 10. H2 kita ganti dengan 43. Sedangkan H1 kita ganti dengan 4 meter. Maka kita ganti dengan 4. 5 kali 10. 5 kali 10 adalah 50. 43 dalam kurung 43 dikurang 4 adalah 39. Maka 50 kali 39 adalah 1950 Joule. Demikian bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.